saya bukan tipikal orang yang suka sharing dengan hati, ya paling tahu, paling pinter, paling jago, sama sekali enggak. Ya, saya pun tetap ada di dalam proses kehidupan yang terus saya harus jalani dalam kehidupan. Tapi coba kita berpikir sejenak, Bapak Ibu semua. Selama pandemik ini, saya setahun ini ya Corona udah ulang tahun yang pertama kayaknya. Ya kita jangan selamatin lah supaya nggak panjang umur. Tapi artinya pandemik ini orang sampai menyebut ini akademi katanya ya, akademi. Saya nggak tahu D1, D2, D3 atau dia pengen ke bachelor, saya nggak tahu juga ya. Tapi artinya bahwa selama pandemik ini pertanyaannya sederhana, kita berubah nggak dari dalam? Itu kan, kita berubah nggak dari dalam? Saya nggak bilang berubah dari luar, karena semua pasti berubah. Di luar semua berubah. Bayangkan, kita berubah semuanya. Ya, cara kebaktian kita berubah, ya kan? Kemudian cara bisnis berubah, semua hal berubah. Ya, relationship kita dengan sesama berubah. Dalam pengertian ini ya, kita tidak bisa lagi sekarang ini kumpul dalam kelompok yang besar-besar. Ya, kita kaget juga India kena gelombang yang keberapa itu. Saya nggak tahu setelah ada ritual di Gangga, ya, jadi katanya Kompas 250.000 lebih loh terpapar. Itu ya artinya memang semua berubah. Dan Bapak Ibu, saya yakin Tuhan itu memang Tuhan yang suka membawa kita kepada musim-musim perubahan dengan tujuan supaya kita punya karakter jadi seperti Dia. Ya kan? Ya, nanti coba, saya nggak tahu sekali hari ini tergerak untuk bicara sedikit perjalanan Israel dari Mesir. Ya, waktu Israel dari Mesir itu kan mereka sebetulnya belum jadi sebuah bangsa. Bapak Ibu, waktu Israel keluar dari Mesir itu mereka belum jadi sebuah bangsa. Mereka itu hanya sekelompok budak, keturunannya Yakub. Nah, kapan mereka jadi bangsa? Nah, kita harus tahu waktu hukum ilahi, covenant itu turun di Sinai, Dasatita. Nah, makanya negara sebuah bangsa hanya bisa jadi bangsa kalau taati hukum. Ya, makanya kalau negara tidak taati hukum, ya bukan bangsa, berantakan pasti. Ya, semua yang dilanggar itu membuat semuanya berantakan. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berperjanjian. Makanya Alkitab kita kan ditulis dalam 2 perjanjian, kan? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa itu covenant? Ya, agreement dari dua belah pihak, kan? Ya, persetujuan dari dua belah pihak, di mana masing-masing pihak harus melakukan bagiannya. Ya, kok Tuhan rumit, Pak? Enggak. Yang luar biasa, Tuhan tidak terbatas, mau dengan rela membatasi dirinya dengan berperjanjian dengan kita. Nah, itu luar biasa banget. Makanya orang yang keluar dari ordernya Tuhan, ya hidupnya pasti out of order, rusak. Ya, kita tahu kan, out of order itu rusak kan. Saya satu kali, ya norak ya, pertama kali ke Australia kira-kira awal 2000-an ya. Saya diundang pelayanan di sana. Ya, orang tidak pernah keluar negeri, bayangkan. Itu sekali keluar negeri langsung ke Australia. Ya, setelah itu dalam anugerah Tuhan, hampir tiap tahun saya ke Australia. Sampai anak saya dapat anugerah Tuhan, bisa kuliah di Australia. Itu aneh banget itu. Itu awal saya pelayanan ke luar negeri ke Australia. Ya, saya masih ingat, wah, lihat jalan, ya foto, bayangkan. Waktu sepi, norak banget kan. Ya tiduran di tengah jalan, foto, bayangkan. Itu kan, ada lambang apa foto, ada tempat sampah bagus, foto. Bayangkan. Sampai saya kalau lihat foto-foto saya zaman yang lalu itu, malu banget. Saya delete sekarang ini, malu banget, norak banget ya. Tapi kan itu kepolosan lah ya. Tuhan selalu lihat ketulusan dan kepolosan. Ya, tidak pernah pergi ke luar negeri, bayangkan ke luar negeri. Ya, Bapak Ibu ketawa, dulu begitu juga, saya yakin lah. Awal-awal ke New York, saya yakin lah. Itu sepanjang gedung pencakar langit, foto terus pasti, saya yakin ya. Nah, enggak lah, itu lumrah saja, kan ada hal yang baru lah ya. Nah, apa Bapak Ibu, jadi waktu satu kali kan saya lihat kotak minuman itu, box di satu stasiun, train station begitu kan. Jadi begitu lihat, oh kok nggak ada penjualnya? Oh ternyata ada ordernya masukkan
Berapa koin lah, ya, masukkan. Kita pengen apalah, pengen Coke, pengen mineral water, atau pengen apa, kopi atau apa, udah. Saya pencet, nggak keluar. Waduh, gimana nih? Wah, mungkin lebih keras lagi. Saya pencet lebih keras, nggak keluar juga. Wah, agak sedikit jengkel juga. Wah, ini kayaknya boxnya bule kalau dipencet kurang keras, mesti dipukul ini sedikit kan. Dia badannya gede-gede kan. Jadi saya mau pukul. Begitu saya mau pukul, teman saya berkata, kamu lihat itu ada CCTV di atas loh. Kamu bisa dideportasi gara-gara pukul box minuman. Kan nggak keren kan? Dideportasi paling asik kan kalau lepasin nuklir di negara itu kan, lebih keren kan ya. Ini kan gara-gara box minuman loh, bayangkan. Tapi begitu kemudian saya pencet agak keras, tiba-tiba bunyinya fals itu mesin. Begitu nggak enak. Tulisannya out of order. Aduh, ternyata rusak itu mesin. Tahu out of order kan? Kita tidak mendapat hasil dari harga yang sudah dibayar. Kan Yesus sudah bayar harganya. Dia sudah mati. He was die for us. Ya, kita peringati kemarin Paskah kan? Dia sudah mati buat kita. Tapi kalau sampai orang Kristen tidak mendapat dari apa yang Yesus sudah bayar harganya, nah jangan-jangan dia keluar dari ordernya Tuhan. Nah, makanya bagian kita adalah ketaatan. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu semua, coba selama kita di pandemi ini, kita berubah nggak? Maksudnya saya bilang insight ya. Saya nggak bilang penampilan rambut berubah. Pastilah beberapa jadi gondrong karena belum pergi ke tukang potong ya mungkin ya. Ada beberapa yang ya berubah. Berubah semua, kita berubah. Saya dulu rambut banyak ombaknya, sekarang banyak pantainya loh. Pantai sudah mulai banyak ini. Ya dulu ombaknya banyak kan, ya sekarang pantai mulai banyak. Gigi sudah mulai copot-copot lah, ya. Makanya ini beberapa kali ditangani anak rohani untuk giginya diperbaiki. Ya semua berubah kan. Ya saudara tinggal di negara New York ada berapa musim itu saya nggak tahu ya. Nah saudara berubah, kadang panas, kadang spring. Tapi kalau lagi musim dingin, ya semua. Nah, waktu ngalami begitu kan kita harus apa? Yang penting kita mesti, nah ini kata ini, kooperatif, kerjasama dengan Tuhan. Ya kan? Saudara kalau di dalam musim dingin ya harus pakai baju pakaian hangat, pakaian dingin kan, untuk saudara hangat. Tapi kalau lagi musim panas jangan pakai baju musim dingin. Nanti orang Jerman ngomong sumu. Nah, itu tanya Pastor Yongki itu sumu. Sumu itu hot, panas itu ya, panas kan, nggak enak banget. Nah, banyak orang yang kemudian gini, nggak berani untuk mengendarai dan menavigasi perubahan yang terjadi di depan ini. Makanya kita gampang terus terlempar ke belakang. Kita selalu mengingat masa lalu, kita ngomel, kita kemudian begini, cynical, kita kemudian komplain, kita sinis, kita suka ngomel bersungut. Itu karena kita tidak bisa mengadaptasi dan kemudian mengendarai bahkan menavigasi perubahan. Nah itu kita harus punya sudut pandang yang kuat dalam kehidupan. Nah saya juga tidak mau berubah karena substitusi dari luar. Itu anak-anak. Anak-anak itu kan sukanya substitusi dari luar, bantuan dari luar. Ya kan? Misal Bapak Ibu yang punya cucu atau anak, mainannya dia rusak, kita ganti mainan baru kan. Ya, kita ganti mainan. Itu kan ditolong dari luar. Ya nggak apa-apa, kita kan parents ya, yang memang punya ability. Tapi kan waktu kemudian disubstitusi dari luar, itu anak-anak begitu. Tapi kalau kita enggak, kita harus mengalami transformasi dari dalam. Ya, kita mesti berubah dari dalam. Kan orang berkata, kapan ini pandemi selesai? Udah pengen liburan lagi nih, udah pengen belanja-belanja ini, udah pengen ini nih, cepatlah selesai. Nah, kita maunya begitu dari luar. Tapi kalau ini pastilah dalam anugerah Tuhan kita lewatin pandemi ini. Cuman pertanyaannya kalau kita lewat, apakah kita masih tetap sombong? Apakah kita masih tetap kepahitan? Apakah kita masih tetap jealous sama orang lain? Berarti begini, keadaan tidak merubah kita dari dalam. Kita cuma lewatin physical, tapi insight-nya kita tidak berubah. Nah sayang. Makanya di sekolah kehidupan ini, Bapak Ibu, yuk kita mesti berubah dari dalam. Ya, saya tidak bilang
berubah dari luar, pasti yang di luar berubah. Semua berubah. Saya duduk dengan satu pengusaha kemarin 5 hari yang lalu. Bayangkan, sekian puluh miliar dia kumpulin dalam waktu 5 tahun dalam bisnis. Gone. Hilang. Gara-gara sekarang pola bisnis berubah. Dia pakai distributor. Sekarang enggak. Sekarang sudah enggak ada yang di tengah, kan? Sekarang sudah antara produsen dan konsumen sudah terkoneksi lewat online. Gone, bayangkan. Wah, wajahnya ya kosong, capek, kasihan. Ya, tapi saya bilang, memang sekarang semua berubah kok. Oh ya, orang-orang yang punya puluhan kios di pasar Tanah Abang, mungkin Bapak Ibu ada yang punya di sana, atau saudaranya punya, oh dulu enak itu, enak. Tinggal narikin ya, pakai tongkat, baju putih, celana putih, topi putih, weh, ya kan? Udah kayak tauke begitu, tinggal narikin aja itu pakai tongkat, bayangkan, ngumpulin uang ya. Itu kan sewanya mahal, Bapak Ibu ya. Tapi sekarang sepi kan. Orang sekarang sudah tidak perlu punya toko untuk buka toko. Ya, cobalah tanya angkatannya Kesia, tanya angkatannya anak-anak Bapak Ibu yang muda-muda, mereka sudah nggak perlu lagi punya toko untuk maksudnya beli toko untuk punya toko kan. Sudah coba bayangkan. Udah ya, kita memang semua berubah. Nah, saya ingin mengajak kita, mari berubah inside, Bapak Ibu, berubah dari dalam kita. Makanya itu tadi ya. Jangan cuma luar sekarang sedang berubah, tapi kalau yang di dalam kuat, Bapak Ibu, saya ingatkan, nggak ada kekuatan yang di luar bisa kalahkan kita. Nah, yang di dalam kita adalah hadirat Tuhan. The presence of God, bayangkan. Roh Kudus ada di dalam kita. Ada kuasa yang tidak terbatas di dalam kita. Yang itu kalau diaktifasi, wah, powerful. Itu kuasa yang disebut dengan Kisah Rasul 1 itu kan, dunamos, dynamite, daya ledak yang tidak terkalahkan. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Kuasa yang betul-betul tidak terbatas yang akan membuat kita jadi berbeda, Bapak Ibu. Ya, karena kita kuat dari dalam. Nah, let's see dengan saya kita coba lihat 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ya, satu ayat saya ingin bacakan buat Bapak Ibu. Kita ketemu kata change di situ ya, the power of change gitu, ada kata perubahan di situ. Itu menurut saya kata-kata yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu baca dari ayat awal ya, supaya narasinya kita dapat. Itu kan ceritanya Paulus tentang itu tadi, bahwa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh kemuliaan dari luar. Kemuliaan dari luar. Kemuliaan dari luar itu apa? Wajahnya Musa bercahaya. Tapi kemuliaan itu pudar. Makanya pelayanan yang dari lahiriah, walaupun punya punya kemuliaan, pudar juga. Tapi powerful. Apalagi pelayanan yang dari roh. Itu ayat di atasnya kan, semua yang dipimpin oleh roh Allah, Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, thank you. Yang di multimedia. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ akan ada apa? Freedom. Kata roh berasal dari kata ruah, penuma, yang artinya angin, tidak terbatas ya. Angin. Angin itu kita bisa rasakan. Tapi kita tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Nah, itu kemerdekaan itu. Nah, ayat 18. Ya, boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu di tempat masing-masing. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka, nah itu highlight kata ini, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin buat firman Tuhan. Nah, Paulus berkata, kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan tidak lagi pakai selubung di luar. Tidak pakai lahiriah lagi. Yang tidak perlu lagi ditutup-tutupi dengan roh agamawi. Enggak, kita tidak mainan begitu. Ya, walaupun waktu itu cahaya Musa di luar, itu menakutkan, tapi kan pudar, lama-lama pudar ya. Tapi Alkitab berkata begini, bahwa kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Ya, kita tahu kata kemuliaan, kalau Bapak Ibu suka belajar kan, pasti Pastor Yongki atau Pastor Jimmy atau Pastor siapapun di sini mengajar bahwa kata kemuliaan itu lebih dari hal yang bersifat cuman
apa sih sinar di luar, ya kan, merinding misalnya. Ya, saya kadang-kala ketawa juga kalau orang ngukur kemuliaan dari merinding. Wih, oh hebatnya kemuliaan Tuhan, saya merinding loh Pak. Ya ampun. Saya bilang untuk merinding tidak usah ada kemuliaan. Percayalah, ya percayalah ya. Di musim dingin pakai minyak angin yang banyak pasti merinding Pak. Sudah ya. Jalan di kuburan pukul 2 dini hari, panjangnya 5 km kiri kanan kuburan, saya yakin merinding. Kalau dia orang karismatik, bahasa roh terus, saya yakin ya. Jangan ukur kemuliaan dari merinding. Kalau lagi pacaran ketemu pacarnya merinding, itu bukan kemuliaan, itu nafsu yang perlu ditengking, ya kan? Apalagi orang lihat kuda merinding, nah bertobatlah itu. Taruh abu di atas kepala, duduk di atas kompor panas, cabut gigi pakai tang, bertobat. Jangan lakukan itu, Bapak Ibu, jangan lakukan itu. Maksudnya kita harus kejam sama dosa, kan? Nah, kemuliaan ukurannya nggak begitu. Kemuliaan itu kan memakai bahasa asli namanya kabot, doksa. Artinya God quality. Nah, makanya orang kalau dipenuhi kemuliaan Tuhan, karakternya berkualitas, berkeluarganya berkualitas, cara mengelola waktunya berkualitas, cara mengelola uang berkualitas. Nah, itu tuh kemuliaan. Dan itu kemudian mengubah kita dari dalam. Nah, makanya kata diubah di situ, kenapa saya highlight kata itu sebetulnya berasal dari kata Yunani namanya itu metamorfo, yaitu ya kata kita diubah. Diubahnya untuk apa? Untuk kita serupa dengan dia. Ya itu tuh, diubahnya ke sana. Bukan diubah penampilan kita jadi lebih keren, nggak apa-apa lah itu. Bukan diubah kemudian fasilitas kita jadi keren, oke saja. Tapi diubah untuk punya karakter Kristus. Ibadah kan, ibadah itu kan eusebia, yaitu karakter kita sama dengan dia. Ibadah bukan soal hanya tepuk tangan nyanyi kan, itu yang disebut ibadah liturgi, oke itu. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah menjadi seperti Kristus. Nah, itu tuh keserupaan itu yang menjadi tujuan. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu semua, sekali lagi ya, waktu kita tahu Israel keluar dari Mesir kan, ada penafsir berkata ada yang ngomong 2 juta orang yang keluar, ada yang bilang 3 juta, ya masih ditafsir-tafsirkan lah. Tapi begini Bapak Ibu, mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan ternyata yang masuk ke tanah Kanaan, angkatan yang keluar dari Mesir, itu hanya 2 orang. Ya kan? Yang masuk nanti yang lain itu adalah orang-orang yang memang lahir di di padang gurun. Nah, 2 orang itu hanya Yosua dan Kaleb. Nah, ini. Jadi kalau Pak Yongki nama depannya Yosua itu sudah cocok, itu masuk Pak, itu sudah masuk itu. Itu memang. Nah, coba bayangkan. Artinya begini, Bapak, bisa dibayangkan nggak? Tiap hari itu ribuan orang mati. Itu yang capek itu adalah petugas pengubur mayat itu. Capek itu. Karena tanahnya tanah gersang, tanah batu, itu kan capek itu. Itu langsung berotot semua, itu enggak perlu fitness itu Bapak Ibu ya. Capek kan nguburin mayat tiap hari bergelimpangan. Bayangkan, di satu momen kadang-kadang bisa puluhan ribu orang terbantai. Gara-gara apa? Nah itu, mereka keluar dari Mesir gampang, 1 hari. Tapi yang susah mengeluarkan Mesir dari Israel. Israel keluar dari Mesir gampang banget. Ya, pakai mujizat saja keluar. Makanya saya ingatkan, jangan membangun iman di atas dasar mujizat. Kita tidak kuat. Mujizat hanya fasilitas, Bapak Ibu. Mujizat itu fasilitas buat orang percaya. Makanya kalau orang sudah dewasa, jangan mengejar mujizat, tapi menjadi mujizatlah buat orang lain. Karena kita hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan lebih suka menuntun kita lewat jalur berkat daripada jalur mujizat. Saya ulangi, Tuhan lebih mau menuntun kita lewat jalur berkat daripada jalur mujizat. Karena berkat Tuhan itu tiap hari dalam hidup kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahin. Nah, kalau orang dewasa tidak lagi mengejar mujizat, tapi harus menjadi mujizat buat orang lain. Karena dia hidup dalam berkat Tuhan. Ya, Pak Rubin ngalami mujizat, pastilah. Mujizat kan fasilitas orang yang diberkati. Nah, ya kan kuncinya diberkati ya takut akan Tuhan. Itu enggak ada yang lain ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan, kenapa mereka kemudian tidak bisa mencapai kemaksimalan untuk beribadah? Tujuannya kan keluar dari Mesir supaya mereka beribadah keserupaan tadi, serupa dengan gambarnya Tuhan.
Karena mereka dipilih untuk menjadi representative of the kingdom of God. Mereka jadi perwakilan kerajaan Allah kan, yaitu di Keluaran 19. Kamu akan jadi kerajaan imam, di mana seluruh dunia itu melihat aku lewat hidup kamu. Nah, BMC yang ada di New York, saya ingatkan, yang ada di Colorado juga, yang ada di manapun, saya ingatkan, kita itu punya tugas adalah gambar Tuhan dilihat orang lewat hidup kita. Ya, itu yang dari awal ide Kejadian 1 kan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Selem dan Demut. Ya, nah itu tuh supaya orang lihat kita, mereka lihat Tuhan. Karena kita ini not equal ya, but likeness. Kita ini seperti dia. Tidak sama, kita ini mirip dengan dia. Ya kan? Orang lihat anak saya berkata, ih miripnya anakmu sama kamu, Bin. Oh iyalah, saya senang banget. Kalau dia ngomong, ih miripnya anak kamu sama tetangga sebelah, itu tuh bikin masalah itu. Ya, saya akan interogasi istri saya suruh tes DNA kan. Ya, enggak lah. Tapi miripnya tuh anak kamu, cara ngomongnya, cara apanya kayak kamu. Iyalah, mirip. Ya, kemiripan biologis itu namanya, itu yang disebut dengan selem. Nah, kita itu begitu. Jangan sampailah orang lihat kita mirip siapa itu ya? Kok kayaknya nggak mirip Yesus itu? Ya kan? Harusnya orang lihat kita, saya ingat Yesus loh. Ya, wah, ini karakternya, kelakuannya kayak Yesus ini. Cara berkeluarganya kayak Yesus ini. Wah, ini apa namanya? Cara mengelola bisnisnya kayak Yesus ini. Nah, itu tuh. Nah, tujuannya begitu, Bapak Ibu. Tapi ternyata, Bapak Ibu, mereka itu hanya keluar, tapi dalamnya nggak berubah. Tempatnya berubah, ya perjalanannya berubah, tapi dalamnya nggak berubah. Tandanya apa, Bapak Ibu? Begitu ditekan sedikit masalah saja, udah langsung ingat Mesir lagi. Wah, asik di Mesir ya. Apa kurang kuburan di Mesir? Ya, nasi goreng di Mesir lebih enak loh, ya kan? Kemudian apa lagi? Jus jambunya Mesir enak ini, ya klubnya Mesir enak ini. Mereka ingat terus itu karena begini ternyata. Fisikal mereka kayaknya berubah dalam perjalanan. Tapi di dalam inside, mereka tidak berubah. Nah, saya bertanya buat jemaat di BMC New York secara khusus. Saudara berubah nggak dari dalam selama pandemi ini? Ya. Oh ya. Saya recheck ke dalam. Oh iya. Pak Yongki bayangkan, selama setahun ini ternyata masih banyak pasir yang harus saya keluarkan. Oh iya, saudara, jangan lihat pembicara dari kerennya di panggung, jangan. Ya, ternyata sampai satu kali istri saya bilang begini, ini benar nggak kamu itu Ruben Ong? Coba bayangkan. Oh iya, karena terus kita awal-awal pandemik itu saya baru balik dari Israel itu, Februari akhir. Wah, semua berubah. Saya punya planning dalam waktu setahun. Total berantakan. Ya, saya tahu Bapak Ibu semua juga alami. Ya, sampai hari ini. Tapi kemudian saya sadar, iya ya, ternyata di dalam saya perlu banyak diubah. Kita perlu kejujuran di hadapan Tuhan. Untuk berkata, Tuhan terobosi aku dari dalam. Oh iya. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu. Ada beberapa yang ingin saya lemparkan sebagai perenungan buat kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk kita punya hidup berubah. Kita harus yang pertama adalah ini dia. Kita mesti berani memiliki karakter yang saya sebut dengan karakter inspired atau walaupun meskipun. Itu tuh. Kita harus punya karakter atau mentalitas walaupun. Ya, walaupun. Itu saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ke pasal 4 ya, 2 Korintus 4 sebentar. Coba Bapak Ibu lihat ayat 16. Ya, ayat 16. Dari 2 Korintus 4 ya. Kita maju ke satu pasal ya, masih di kitab Korintus. Nah, ini dia. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kan berubah itu berarti. Makin tua, mungkin fisik lemah karena ada yang sakit, ya lumrah lah itu ya.
Namun, nah ini dia, meskipun semuanya secara lahiriah merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Ya, jadi kemudian saya menyadari begini, Bapak Ibu, ini yang disebut dengan karakter walaupun, mentalitas walaupun. Walaupun lahiriah nggak nyaman, walaupun merosot, ya tadi saya katakan ya. Makanya Bapak Ibu ya, kita itu kalau dengar kata ini, tua, kuno, sakit, merosot, mati. Itu fana. Saya ulangi ya. Bapak Ibu kalau dengar kata tua, kuno, oh iyalah lama-lama kita tua juga. Tua lah, tua. Ya kan? Ya menjadi tua itu otomatis, menjadi dewasa itu pilihan kan. Betul itu. Ya, orang ada di kamar tiap hari mainan video game sambil makan mie goreng, pasti tua lah. Nggak usah diapa-apain, dia tua pasti. Ya, nggak usah ngapa-ngapain, coba duduk saja nonton TV sambil makan kacang atom, dia baru bertahun-tahun pasti tua. Udah dia pasti tua. Udah, tua itu otomatis. Tapi kan dewasa soal pilihan. Makanya orang tua belum tentu dewasa. Ya kan? Belum tentu. Pernah lihat nggak ada orang 70 tahun, tapi kelakuannya 7 tahun. Ada itu. Ada ya. Ada kekanak-kanaan kan? Nah, itu childish namanya ya, kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan itu pembosan, itu anak-anak kan, bosana, ya kan? Bosan. Anak-anak bosanan. Coba berikan dia mainan, ya ampun, nggak ada yang bisa tahan 5 tahun. Saudara kalau punya anak atau cucu dikasih mainan bisa tahan 5 tahun. Tolong museumkan anak itu makhluk langka di bumi ini, percayalah. Itu akan bikin bapak ibunya cepat kaya itu. Nah, anak-anak itu pasti pembosan, makanya mainannya pengennya baru terus. Makanya bedanya antara orang dewasa yang kekanak-kanaan dengan anak-anak beneran, itu beda di harga mainan saja. Tapi bosana. Anak-anak kan mainannya ya pakai mobil-mobilan. Kalau orang dewasa yang gede beneran, yang bosanan mobil beneran, tapi gonta-ganti terus. Ya kan? Makanya katanya majalah kesukaan orang-orang gede yang kekanak-kanaan itu ada 2, yaitu otomotif dan Playboy katanya ya. Playboy sudah tutup lah puji Tuhan ya. Karena dua-duanya menyodorkan model yang baru. Ya, sebab yang anak-anak suka model-model baru terus. Nah, itu anak-anak. Ini bercanda ya Bapak Ibu. Tapi betul memang. Nah, kalau Bapak Ibu kembali lagi kepada apa yang saya ingin katakan, tua, kuno, merosot, kemudian mati, itu tanda kita fana memang. Dan makanya saya enggak feel oke kalau orang berkata, mulianya mobil Bentley atau Rolls Royce ya. Saya bilang enggak. Mobil gedung enggak ada yang mulia. Enggak ada yang mulia. 20 tahun yang lalu kuno kok, salah perapian meledak kok. Ya, saya pernah satu kali di pick up oleh satu orang di satu negara. Bayangkan, pakai Rolls Royce. Coba. Wih, memang enak sih. Itu yang nyetir teman saya pendeta. Dia ternyata pinjaman. Aduh, saya minta ampun. Saya bilang, ngapain kamu bawa ini? Ya, supaya keren lah. Kan jemput kamu. Saya bilang, jangan, bahaya ini. Ini kalau lecet, uang persembahan nggak bisa untuk memperbaiki loh. Saya bilang, kita ketawa bersama kan. Karena teman dekat, Pak. Dia mau sok-sokan, bayangkan. Dia mau buktikan pelayanannya sukses. Saya bilang, nggak usah begitu, ngapain lah. Kita sama-sama deso kok, katrok lagi. Udahlah, yang biasa saja sudah, ya kan. Tapi betul. Terus kemudian saya suka bercanda Bapak Ibu, tapi yang kudus. Tiba-tiba dia bilang begini, mulia ya Rubin mobil ini. Saya langsung diam. Nah untuk prinsip saya tidak mau bercanda. Saya bercanda, tapi untuk prinsip saya tidak mau canda-candain. Saya bilang, jangan. Sebab salah definisi, salah nilai. Salah nilai, salah cara main. Salah cara main, salah karakter. Salah karakter, salah tujuan. Saya ulangi, salah definisi, salah nilai. Salah nilai, salah cara main. Salah cara main, salah karakter. Salah karakter, salah tujuan. Makanya definisi penting. Kalau definisi salah, pasti tujuan hidupnya salah. Nah, barang nggak mulia karena tua kuno merosot. Pasti. Gedung sekarang bagus. Lu di 10 tahun lagi ada gedung yang lebih bagus lagi. Yang tadi bagus, kuno, merosot. Ya, nah yang disebut dengan kekal itu, ya itu sifatnya mulia itu selalu kekal. Mulia itu selalu kekal. Yang kekal itu apa? Kerajaan Allah kekal. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus itu kekal. Ya, penyembahan itu kekal. Firman Tuhan itu kekal. Persekutuan orang percaya itu kekal. Nah, itu yang mulia. Sayangnya orang lebih kejar yang fana daripada yang mulia. Ya, nah Bapak Ibu saya ingatkan, nggak apa-apa. Mungkin kita merosot lah. Mungkin kita sekarang ini nggak enak. Ya,
Situasi kita boleh nggak enak, tapi percayalah, Tuhan tetap duduk di atas tahta mengendalikan segala sesuatu. Itu yang disebut dengan eukarisia, kan? Charis, grace, ada anugerah yang tak terbatas buat kita. Jadi please, Bapak Ibu, semuanya boleh merosot, tapi memang lahiriah kita harus terus dikuatkan. Ya, untuk kita berubah. Ya, biar Tuhan sungguh-sungguh menerobosi. Nah, maaf, spiritualitas kita, saya tadi salah sebut ya, bahwa lahiriah kita merosot, kondisi semua berubah. Ya, mungkin keuangan kita berubah sekarang, pekerjaan berubah, bisnis berubah, semua dikoncang. Bahkan sekarang ini belum seberapa, Bapak Ibu. Ke depan ini akan lebih hebat. Ya, apakah ke depan kondisi akan makin baik, Pak Ruby? Enggak, percayalah. Enggak. Ya, saya juga berdoa buat Amerika. Saya nggak menyangka loh. Katanya angka peristiwa-peristiwa rasis di Amerika meningkat. Luar biasa ya. Ya, tapi di mana-mana Bapak Ibu. Ini kan evil spirit Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu berperang. Ini roh setan. Ya, pemecah belah, keakuan. Ya, keakuan itu adalah bukan gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup kerajaan Allah itu kita, bukan aku. Ya, makanya aku yang kaku, yang tidak laku ini harus dipaku. Salib itu. Salib itu kan matinya daging. Aku yang kaku, yang tidak laku ini harus dipaku. Ya. Kalau enggak, aku kan memang. Aku itu penyembahan tertua di dunia. Penyembahan tertua di dunia itu adalah aku. Aku mau seperti Tuhan. Makanya waktu manusia digoda, kamu makan buah itu, kamu akan seperti Tuhan. Dia lupa bahwa dia diciptakan seperti Tuhan. Tapi memang keakuan kalau digelitik, kenapa orang greedy? Aku. Kenapa orang pengen cepat dapat duit banyak, tapi tidak mau kerja? Aku. Kenapa ekonomi dunia sekarang kacau? Aku. Semua aku. Aku. Nah itu tuh. Makanya betul, keakuan itu penyembahan tertua di dunia. Itu dari Lucifer. Yesaya pasal 14. Aku mau naik ke atas. Aku mau duduk di atas tahta. Aku mau bersemayam. Aku mau mengendalikan segala sesuatu. Kekristenan enggak. Kekristenan kita saling bersama-sama. Nah, saya dorong Bapak Ibu ya. Pak Rubin bagaimana caranya supaya batinnya harus terus diperbarui? Nah, kalau saya bilang batinnya, ini berbicara tentang mentalitas yang harus diubah. Ya, Bapak Ibu percayalah, roh kita sudah diperbarui kok. Yang memperbarui roh kita siapa? Yesus. Tidak ada manusia yang bisa memperbarui roh. Makanya kalau ada acara memperbarui roh, itu sebetulnya perlu dipikir ulang itu. Ya, sebab roh kita sudah baru, percayalah. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, kainos. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu itu parachomai. Ya, itu 2 Korintus 5. Ya, thank you ya. Itu parachomai, itu yang lama sudah berlalu. Artinya begini, orang mati tidak bisa berhubungan dengan orang hidup. Kalau orang ngaku hidup tapi masih kelakuannya mati, ya berarti belum hidup. Karena orang hidup itu tidak mungkin bisa berhubungan dengan orang mati. Papa saya sudah mati, sudah meninggal. Dia cinta Tuhan, tapi saya tidak bisa berhubungan dengan papa saya. Wong beliau sudah pass away. Ya kan? Makanya kalau ada orang Kristen masih hidup, tapi tindakannya masih tindakan kematian, ya aneh. Nggak bisa. Orang hidup nggak bisa berhubungan dengan kelakuan yang mati. Nggak bisa. Jadi roh kita sudah dibaharui, Bapak Ibu, oleh Kristus. Makanya siapa yang ada dalam Kristus ya ciptaan yang baru, new creation, jelas, sudah tidak bisa dibantah. Tapi masalah orang Kristen ada di mentalitasnya. Sistem nilai di cara berpikir untuk merespon semua yang terjadi di luar kita. Nah itu medan tempur kita. Ya, Bapak Ibu makanya betul, saya kadang-kadang ketawa kalau lihat orang karismatik. Yang bukan roh ditengking, nggak bisa. Misalnya, yang bukan roh ditengking apa? Pelit, suka terlambat janji, ya kan, kikir, terlambat terus, itu tidak bisa ditengking Bapak Ibu. Mau ditengking, mau siram minyak 2 ember, tidak berubah Bapak Ibu. Itu mentalitas. Pernah lihat ada orang nggak? Pengennya enak tapi tidak mau kerja. Itu mental Pak. Itu bukan roh itu Pak. Itu mentalitas itu. Pelit banget, kikir, tahu pelit? Kaya di tubuh tapi miskin di hati. Nah itu mental Pak. Tubuhnya kaya, merek semua, branded, tapi hatinya miskin. Nah itu tamak tahu ya.
Tamak itu selalu ingin, tidak pernah puas. Itu mentalitas, Pak. Nah, mentalitas ini hanya bisa diubah lewat firman Tuhan. Nggak ada lain. Nah, makanya saya dorong Bapak Ibu, yuk. Nah, itu yang Filipi 4 katakan kan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, disebut kebajikan, patut untuk dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, think on, pikirkanlah. Itu pakai kata asli, logisomai, bank in, ya, inventarisasi, kemudian apalagi install. Ya, jadi firman itu harus terus dimasukkan. Sebab gini, kita akan mengeluarkan yang kita tabung. Kapan itu dikeluarkan? Waktu keadaan di luar mendesak kita. Orang tidak mungkin bisa ngambil uang di ATM kalau dia tidak pernah nabung uang. Waktu kebutuhan mendesak kita, kondisi menekan kita dari luar, oke, kita punya senjata dari dalam kok. Ya, yang membuat Bapak Ibu tetap kuat. Bayangkan, kita punya persediaan dari, makanya merenungkan firman itu nggak bisa ditawar-tawar. Yang hari ini kalau ada yang mendengar ini, Bapak Ibu, jarang baca dan renungkan firman. Please, sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu, renungkan firman. Biar firman menguasai seluruh cara berpikir, cara berkata, cara berjalan, cara berbisnis kita. Kebangunan rohani itu adalah ketika firman itu menguasai mata, menguasai mulut, menguasai telinga, menguasai tangan, menguasai kaki, menguasai seluruh aspek hidup kita. Itu Roma 6 ayat 12. Roma 6 ayat berapa itu? 12 atau berapa? Bapak Ibu bisa lihat. Ya, senjata-senjata kebenaran itu ada pada kita. Itu revival. Itu kebangunan rohani yang sejati. Yaitu itu. Saya sadar Bapak Ibu, ini sekarang kita ini masih dihantam kenyamanan. Belum ke depan kalau terjadi persecution, penganiayaan. Oh iya, akan terjadi loh Bapak Ibu. Sekarang ini, udah mulai nih, tekanan-tekanan tidak gampang. Saya dengar dari laporan misi, banyak hamba Tuhan yang terbunuh sekarang. Tekanan yang tidak gampang sekarang. Oh iya. Apalagi kalau kita lihat spirit radikalisme, intoleransi, perpecahan, apa. Saya tahu ini waktunya sudah dekat. Sudah dekat, Bapak Ibu. Ya, Jesus is coming soon. Percayalah, ini waktunya sangat sudah dekat sekali. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita terus perkuat dari dalam. Perubahan kita dari dalam, Bapak Ibu. Dari dalam. Makanya Bapak Ibu, kebangunan rohani sejati mesti muncul senyap dari dalam. Dari dalam. Ya, Yesus kan berkata begini, kalau kamu berdoa, masuk ke kamar, kunci pintu. Ya, kunci pintu. Ya, saya tahu sih, sekarang kita hidup di era narsisme. Semua diposting di media sosial. Ya, ampun deh. Ada orang masak telur ceplok saja, masukkan ke IG story-nya supaya ribuan orang nonton. Ya ampun. Masak telur ceplok itu biasa saja itu. Ada pendeta ngepel lantai, masuk IG story. Saya berkata, ya ampun, hobi saya itu ngepel loh Bapak Ibu. Nah, maksudnya memang kita ada di era narsisme. Saya bilang, ya kan kita orang sekarang, selebriti sekarang, roh selebriti luar biasa, termasuk di pelayanan. Makanya saya bukan artis loh, nggak laku lah dijual, kurang ganteng saya ini. Nggak, maksud saya begini, kita mesti kembali kepada kesenyapan di dalam. Bapak Ibu kalau lihat pembangunan bait Allah pertama zamannya Salomo, itu batu sama besi nggak terjadi benturan. Bapak Ibu bisa baca di 1 Raja-Raja. Semua dipersiapkan di kedalaman. Saya bertanya, kapan terakhir Bapak Ibu mata bisa lembab nangis di dalam kamar berdoa buat orang-orang lain, berdoa buat negeri? Kapan itu Bapak Ibu alami? Gak ada yang nonton. Kapan Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Tuhan di tengah kesunyian? Ya, waktu Elia bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Isabel itu, tante yang nyebelin begitu, makanya Isabel gitu. Nyebelin banget itu tante ya. Itu kan tante nyebelin banget itu. Elia bayangkan, udah performnya luar biasa. Pertunjukan di Karmel, turunkan api 450 Nabi Baal digorok. Wah, spektakuler luar biasa. Ditekan satu wanita, ketakutan. Memang betul ya. Boleh ada panglima, tapi ternyata tetap ada panglima. Nah, itu tuh.
Ibu Yongki ketawa juga. Saya nggak tahu. Ya, istrinya Pak Jimmy ada atau tidak. Nah, betul, betul Pak, betul Ibu. Ya, ada Panglima, tapi tetap ada Pang-6 juga. Ternyata masih ada Pang-6. Ya, Pang-7-nya Tuhan memang. Angka sempurna. Nah, coba bayangkan, begitu fax atau email masuk, kamu akan salah satu jadi kayak satu nabiku. Itu tiba-tiba bayangan orang digorok muncul di mukanya Elia. Dia takut, dia lari masuk sembunyi ke gua. Ya, coba bayangkan. Petempur hebat loh, stres. Jadi kalau ada nabi stres, itu biasa. Jadi Pak Yongki kalau stres di New York, nggak apa-apa lah. Udahlah, kalau lagi stres, makan penyet saja. Udah paling enak itu. Keringetan pakai tangan, sudah. Pakai teh panas, teh tubruk, udah. Masuk angin hilang. Udah. Itu kalau stres begitu aja sudah. Ya, biasalah. Pendeta stres lah. Ya, ada psikiater teman saya periksa, pendeta ini stres. Ditanya, pekerjaanmu apa? Pendeta. Kalau kamu nggak mau stres, kamu mundur dari pendeta. Jadi orang biasa, kamu nggak akan stres. Ya, jawabannya enteng begitu. Ya enggak mungkin lah, itu kan calling ya, Bapak Ibu ya. Tapi betul, begitu kemudian Tuhan tanya, kerjamu apa di sini? Aku begini, aku kan kerja hebat-hebatnya. Enggak ada yang dukung aku. Kerjamu apa di sini? Terus kemudian Tuhan datang, tahu, gempa bumi, buang, batu berterbangan. Luar biasa. Tapi Alkitab berkata, enggak ada Tuhan di sana. Tiba-tiba muncul angin ribu. Itu dari semut sampai gajah lari semua. Angin ribut, Bapak Ibu. Tapi nggak ada Tuhan di sana. Tiba-tiba ada angin sepoi-poi tenang. Sepoi-sepoi tenang. Elia ketakutan. Tapi takut kudus ya. Yang pertama takut ditekan dari luar. Tapi ini takut hormat. Beda loh. Ada dua takut. Takut karena tekanan. Nah, orang kalau tidak berubah, takutnya karena tekanan. Takut karena akibat, jangan. Ya, ada orang takut akibat, nipu orang takut nanti masuk penjara. Itu nggak gentle. Tapi sebetulnya harusnya takut kudus. Sebelum melakukan yang salah, dia takut. Begitu kemudian angin sepoi-sepoi tenang itu. Elia tutupin mukanya. Dia ketakutan. Tuhan hadir di sana. Tuhan kan bicara. Kamu bapai 3 orang kan? Ya kan? Kita tahu Yehu, Azael, dan kemudian Elia. Pelayanannya jadi beda. Yang tadinya spektakuler, sekarang lebih kepada mentoring, fathering, impartasi hidup. Ya. Tadinya luar-luarnya spektakuler, tapi sekarang sudah pelayanan, impartasi kehidupan, memuridkan orang lain. Nah, saya punya pertanyaan begini. Apakah kita punya mentalitas kuat dalam kehidupan? Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Mesti kita. Sebab sekarang begini, Bapak. Orang sakit mental jauh lebih banyak daripada sakit fisik sekarang. Saya nggak tahu yang di New York. Orang sakit mental sekarang jauh lebih banyak daripada sakit fisik. Karena ketakutan. Ketakutan itu sekarang di depan mata kita, loh, Bapak Ibu. Nyata. Saya punya beberapa teman pulang. Satu anak leader kita di gereja, papa mamanya pulang bersama. Ya, tapi saya bilang sama mereka, papa mama pulang bukan karena COVID. Papa mama pulang karena rumahnya sudah selesai di sana. Pulang. Ya dong. Dia kan Alfa Omega. Saya mau waktu saya pulang. Itu memang Yesus yang membuat saya pulang. Dia yang memulai, dia harus yang mengakhiri hidup saya. Yesus kan Alfa Omega. Dia Alfa Omega. Dia yang memulai, dia harus yang mengakhiri. Bukan penyakit yang mengakhiri. Bukan dokter yang mengakhiri. Bukan rumah sakit yang mengakhiri. Bukan dunia yang mengakhiri. Nggak ada urusan. Yesus yang memulai hidup saya. Yesus yang harus mengakhiri hidup saya. Ya, asal tugas saya sudah selesai, nggak apa-apa. Pulang, ya kan? Tapi please, ketakutan sekarang di depan mata. Terus yang berikutnya, kesepian sekarang merajalela. Rame tapi sepi. Saya yakin, di New York, di Amerika pun, rame tapi sepi. Rame, tapi orang sepi. Tapi yang berikutnya lagi apa? Ketidakpastian sekarang. Semua nggak pasti. Keamanan nggak pasti. Bisnis nggak pasti. Semua nggak pasti. Tapi percayalah Bapak Ibu, ini suara profetik buat kita. Hanya Tuhan yang bisa membuat pasti di tengah ketidakpastian yang tidak pasti ini. Dunia pasti tidak pasti, tapi Tuhan membuat yang tidak pasti jadi pasti sama firman-Nya.
Makanya Yesaya 55 berkata, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang kukendaki dan akan menjadi berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Percayalah, dalam firman ada kepastian, dalam firman ada pelaksanaan yang kuat, dalam firman ada keberhasilan, dalam firman ada kepastian, dalam firman ada pelaksanaan yang kuat, dalam firman ada keberhasilan. Makanya Bapak Ibu, renungkan firman. Beri akses firman seluas-luasnya bekerja di dalam kita. Supaya mentalitas kita jadi kuat. Pak, tapi firman kalau kerja daging nggak enak. Nggak enak. Firman waktu diberi akses seluas-luasnya bekerja, itu akan kejam buat daging kita. Tapi nggak apa-apa. Batin kita jadi kuat. Makanya Paulus berkata, aku lebih suka lemah. Karena disitulah aku kuat, karena Kristus. Ya. Makanya Paulus berkata di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Ya, kami dianiaya, tapi kami tidak terjepit. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Kami diempaskan, namun kami tidak hancur. Ya, kami ditekan, kami di apa? Ya, sebab begini, kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam hidup kami. Nah, kalau yang bilang ini Ruben Ong, Bapak Ibu sanksikan. Tapi Paulus sih, ya. Di Netflix itu ada film baru tentang Paulus. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah lihat atau enggak. Paul, Apostle of Christ. Yang main kan itu. Jim Caviezel. Lukasnya yang main Passion of Christ itu. Yang jadi Yesus. Bagus. Lihat film itu Bapak Ibu. Keren itu film. Itu keren. Ada Priscilla Aquila segala. Coba kalau kita lihat penderitaannya Paulus. Sementara orang kan sekarang begini. Saya ikut Yesus. Dulu saya susah. Sekarang saya kaya loh. Dulu saya punya kendaraan stangnya lurus, sekarang stangnya bulat. Mobil saya dulu makan rumput karena kijang, sekarang makan daging karena jaguar. Wih, orang tepuk tangan semua. Nggak apa-apa lah, boleh lah. Tapi yang aneh Paulus berkata begini, saya dulu keren loh, saya dulu pejabat, saya Sanhedrin. Begitu ikut Yesus, saya dikejar-kejar kayak anjing, saya dipukul, saya keluar masuk penjara, saya karam di laut. Saya seperti tidak jadi manusia. Karena memang dia berkata, tempatku bukan di bumi ini. Tempatku ada dalam kerajaan Allah. Ini teologi kemiskinan ini pendeta. Enggak. Saudara silakan nikmati fasilitas. Silakan nikmati semua yang Tuhan percayakan. Tapi kita tetap harus membangun yang di dalam kuat. Ya. Oh, saya kalau tidak membangun ini, Pak Yonggi berkata, Pak Ruben udah cukup lama pelayanan. Pak, kita tahu pertempuran kita nggak gampang, Pak. Ya kan? Godaannya, godaan seks, godaan uang, godaan sombong, godaan kekuasaan, godaan cari jalan mudah. Kita harus tiap hari berperang dengan itu. Tapi saya sadar, oh iya, saya harus punya karakter walaupun meskipun semuanya merosot. Tapi enggak, yang di dalam enggak. Yang di dalam dia berdiam di dalam kita. Ya. Nah, yang kedua, saya selesai dengan ini. Saya masih punya waktu enggak, Pastor Yonggi? Ya, jangan ada dusta di antara kita loh, Pak. Masih ya, Pak ya. Ya, thank you, Pak. Kalau masih saya lanjut karena kan sudah malam ini New York. Ya, sudah mau malam ya. Tapi oke ya. Karena mungkin besok ada prayer morning dan sebagainya kan. Oke, saya tutup dengan yang kedua. Setelah ini kita akan selesai ya. Saya ingin berdoa nanti buat PMC yang ada di New York dan di tempat yang lain ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, supaya kita punya apa sih namanya hidup yang berubah. Yang kedua adalah kita harus memiliki tetap perspektif ilahi yang kuat, sudut pandang ilahi yang kuat. Ya. Jadi sudut pandang ilahi kita itu harus betul-betul kuat, Bapak. Untuk kita berubah dalam kehidupan. Saya bilang sudut pandang ilahi ya, bukan sudut pandang manusia. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita. Saya percaya ini waktunya ya akan terjadi apa sih namanya kebangkitan besar. Ya, percayalah, gereja akan dipercaya hal yang besar, saya yakin. Nubuatan Yesaya yang berkata bahwa gunung rumah Tuhan itu akan didatangi orang dari segala bangsa. Sampai bukit-bukit akan menyembah. Saya percaya akan terjadi ke depan ini. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Kita sedang menantikan the great revival, saya yakin. Bapak Ibu bersiaplah, akan banyak penuaian yang terjadi sekarang. Ya,
Saya sekarang mendengar Bapak Ibu, woi Pak Yongki, saya merinding loh Pak. Ada banyak orang Kedar di bangsa kita. Sekarang kembali hatinya ke Tuhan. Woi, dan kita enggak tahu Bapak Ibu. Itu cerita dan saya bilang enggak usah diekspos. Oh iya, ada banyak revival terjadi. Makanya saya khawatir saja. Yang terdahulu jadi terkemudian, terkemudian jadi terdahulu. Baik Bapak Ibu, jangan sampai tertinggal, jangan sampai ketinggalan. Tetap harus menyala-nyala dalam roh kebangkitan rohani yang kuat. Tuhan lagi mau pakai gerejanya. Sebab alat terakhir Tuhan ya gereja yang dipenuhi roh Tuhan. Yang dipenuhi roh Tuhan. Tapi memang teraniaya. Makanya orang kalau diurapi itu pasti diserang. Kalau gereja sudah jalan ke arah yang baik-baik, nggak ada apa-apa, saya malah curiga. Semua yang diurapi Tuhan itu pasti membuat kerajaan gelap nggak suka. Pasti. Tapi nggak apa-apa kan. Yang di dalam kita jauh lebih besar daripada semua apapun roh yang ada di dunia ini. Jadi kalau sekarang ini ada yang digoncang, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Biasa saja. Ya, tetap konsisten dalam Tuhan. Nah, kita mesti punya sudut pandang yang kuat. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Kejadian pasal 13, kita tahu ya, Abram pisah dengan Lot. Saya nanti baca satu ayat, sebab dari ayat itu muncul kata itu, bersiaplah, be ready, bersiaplah. Saya ingatkan buat jemaat yang ada di BMC New York ini, yuk kita be ready, kita bersiap. Be ready itu bersiap itu, pakai bahasa Ibrani dengan kata kum, pakai Q ya, kum. Kum itu artinya to rise. Kita mesti bangkit untuk melihat banyak perkara besar ke depan. Bersiaplah Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dipercayakan banyak hal yang luar biasa. Hikmat, strategi, kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Tuhan akan siapkan kita secara luar biasa ke depan ini untuk Tuhan dimuliakan. Ya. Saya ketemu beberapa orang yang sekarang lagi terbakar buat Tuhan begitu luar biasa. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, coba kita melihat sebentar di Kejadian 13, satu ayat saja, kalau nggak salah ayat 14. Ini waktu kemudian Lot dan Abram berpisah. Lot itu memilih berdasarkan pandangannya jasmani. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat ayat-ayat di atasnya. Lot memilih sepertinya lembah Yordan itu ijo royo-royo, kemah ripah loh jinawi. Nah, itu bahasa Jerman juga itu ya. Itu kayaknya subur, indah, seperti taman Tuhan. Padahal bukan. Kemudian kita tahu dia tinggal di Sodom. Ya, kita tahu kejahatannya ya. Nah, Alkitab berkata begini. Oh, ya boleh. 14 nanti saya lompat ke 17 ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu. Pandanglah ya sekelilingmu. Ini pandangan Tuhan nih. Lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur, barat, utara, dan selatan, dan seterusnya. Coba langsung ke ayat 17. Thank you ya. Nah ini dia. Kita boleh nggak baca sama-sama ayat ini? 2, 3. Bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, waktu Lot kemudian memilih semua yang terbaik, saya renungkan gini, begitu Lot semua sudah memilih yang terbaik, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Itu kelihatannya semua yang baik itu sudah tidak ada lagi pada Abraham. Habis kan? Karena sudah dipilih Lot. Tapi begini, Lot memilih memandangnya pakai pandangan jasmani. Saya makanya ingatkan buat Bapak Ibu ya, ambil keputusan bisnis, ambil pekerjaan, tolong jangan pakai cara memandang jasmani kita. Jangan. Wah ini kayaknya asik ini ya. Wah ini kayaknya cepat kaya ini. Jangan. Ya jangan. Kata kuncinya adalah dengarkan firman Tuhan. Ayat 14 tadi. Sekali lagi ya, waktu Lot memilih lembah Yordan yang hijau, yang subur begitu, itu kelihatannya kan itu. Kelihatannya sepertinya habis buat Abraham. Tapi kata kuncinya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pandanglah, dan seterusnya. Sekelilingmu, utara, timur, selatan, dan barat, di mana engkau berdiri. Jadi begini Bapak Ibu, kita tidak usah takut. Kalau Tuhan berfirman, dan pandangan kita sesuai firman Tuhan, lain memang. Ya, nah, makanya kemudian Tuhan berkata begini, sekarang Abraham, jalanilah negeri ini dengan pandangan yang datangnya dari firman Tuhan. Ya, saya katakan ini buat Bapak Ibu begini. Kalau kita ini punya pandangan seperti Tuhan memandang, kita tidak akan gampang dikalahkan. Walaupun mungkin, kayaknya tertutup. Percayalah, Tuhan itu punya kunci kehidupan. Dia adalah the key of life.
Ya, pintu boleh tertutup, nggak masalah. Dia bisa membuka kok. Cuman yang nggak enak kan gini, kalau Tuhan sudah mengunci, nah itu cilaka, Bapak Ibu. Kok saya pakai cilaka ya, itu kan orang tua. Celaka maksudnya cilaka itu. Ingat emak saya itu. Cilaka 13, nah itu emak saya itu. Saya nggak tahu kenapa cilaka pakai 13 ya. Dulu kan begitu tuh orang-orang tua. Cilaka 13 itu kalau lagi susah begitu. Nggak, maksud saya begini. Kalau Tuhan sudah mengunci, nah itu yang celaka. Kita mau nangis bombay, nangis darah juga nggak bisa. Tapi pintu mau tertutup, kelihatannya di luar kayaknya tertutup. He's the key of life. Dia itu pemegang kunci Daud, loh bayangkan. Di Wahyu kan berkata, dia yang memegang kunci Daud, anak domba Allah yang sudah menang. Jadi kalau Tuhan sudah membuka, nggak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan sudah menutup, nah itu. Sorry ya, mau presiden Amerika juga nggak bisa buka. Ya kan Bapak Ibu? Jadi begini, mari kita punya sudut pandang seperti sebab ini. Siapa yang kita pandang itu menentukan kita kuat atau tidak. Saya punya pertanyaan, kenapa orang terintimidasi? Kenapa orang ketakutan? Kenapa orang negatif terus? Ketakutan itu mencekik loh Bapak Ibu. Takut itu membuat orang dicekik susah bernafas. Orang susah bernafas nggak bisa hidup. Jadi hari ini makanya jangan takut Bapak Ibu. Buat BMC New York jangan takut. Jangan gentar. Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada apapun. Ini pendeta ngomong enak saja. Oh iya, iya. Kita ngalami. Saya dengan istri saya, awal pandemi sakit dua-duanya. Istri batuk hampir 3 minggu. Panas di atas 40-an derajat. Istri saya sempat 42. Ya, nah mungkin Bapak Ibu juga ngalami. Banyak proses-proses yang kita alami. Ya, ya. Oh, itu perjalanan kehidupan luar biasa. Udah begitu, anak saya udah mesti harus selesaikan kuliah di sana. Wah, semuanya begitu luar biasa. Tapi puji Tuhan, lewati tahun kemarin. Dan tidak ada kata lain, kecuali Tuhan memang hebat. Dan dia punya tujuan ilahi. Anak saya sudah for good, Pak Yonggi sekarang. Dia sudah selesai kuliahnya. Dia sudah berkarya sekarang. Saya kalau melihat, wah, makanya saya katakan buat Tuhan, nggak usah khawatir, percayalah. Asal kita punya sudut pandang seperti Tuhan memandang. Makanya kenapa orang terintimidasi? Karena begini, lihat masalah lebih besar dari Tuhan. Lihat penyakit lebih besar dari Tuhan. Lihat kebutuhan lebih besar dari Tuhan. Padahal Tuhan lebih besar daripada apapun. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan lebih besar daripada apapun. Ya, saya tutup dengan 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Setelah ini kita selesai. Ya, saya tutup dengan 2 Korintus 4. Kayaknya sharing di BMC bikin saya bergairah sekali ya. Ada sebuah apa ya? Ada sebuah thank you ya yang saya nggak tahu Kesia atau siapa itu. Ya, Alkitab berkata begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan sementara. Yang tidak kelihatan itu adalah apa Bapak Ibu? Kekal. Ya, wow. Kita mesti punya pandangan ini dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu begini. Makanya kepada jemaat Laodikia Tuhan berkata begini. Kamu ngaku kaya tapi kamu miskin. Kamu ngaku berpakaian tapi kamu telanjang. Makanya Tuhan berkata, belilah apa yang harus dibeli, emas murni. Tapi kemudian dia berkata, belilah apa namanya minyak untuk mengurapi matamu. Ya, minyak untuk mengurapi supaya begini. Kamu melihat dengan sudut pandang pengurapan bahwa Tuhan itu tetap berdaulat. Enggak, Bapak Ibu. Orang kalau memandang Tuhan yang kuat, cara berkatanya lain, cara bersikapnya lain, cara responnya lain. Ya, cara dalam saya kalau lihat ada orang maaf ya, suka ngeremehin orang. Itu matanya enggak punya mata kekekalan. Merasa diri paling benar. Ya, saya sih enggak mau merasa paling benar lah. Saya mau hidup benar saja, enggak usah merasa benar. Udahlah, hidup benar saja, enggak usah merasa benar. Ya, orang kalau pinter, enggak usah merasa pinter. Hanya orang yang belum pinter yang merasa pinter. Itu saja kan. Orang kalau ganteng,
Nggak usah merasa ganteng. Ya sudah ganteng. Ya, saya ini nggak usah merasa ganteng lah, memang ganteng kok. Ya, Pak Yongki nggak suka saya ngomong begitu. Nggak apa-apa. Tapi ya Pak Yongki lebih ganteng dari saya lah. Ya, pada zamannya saya yakin. Ya, maksud saya begini. Maksud saya begini. Udahlah. Orang itu kalau punya pandangan rohani, Bapak Ibu, rendah hati. Rendah hati. Bapak Ibu tahu jalan Tuhan itu jalan di atas, highway. Ya Yesaya 43 kan. Jalanku itu Tuhan akan buka jalan di padang gurun. Yesaya 55 misalnya, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan. Jalan Tuhan itu highway kan di atas. Di atas ya Bapak Ibu. Jalan Tuhan itu kan di atas ya. Highway kan di atas. Tahu Bapak Ibu, orang kalau di atas lihat di bawah itu semua kecil. Kecil, tidak ada membanding-bandingkan. Hanya jalan manusia dibandingkan. Oh jamnya Rolex, oh Hublot, oh jamnya Patek Philippe, kaya pasti dia. Oh mobilnya Ferrari, oh mobilnya apa? Kalau dia sih Xenia biasalah ini. Ini tahu ya Xenia, mungkin lama di Amerika tidak tahu Xenia. Adalah ya, tapi Xenia sekarang juga keren-keren. Maksudnya orang kalau ada di bawah jalannya itu suka membanding-banding. Oh tasnya Hermes ini. Oh yang ini tembakan ini dari Jongkok ini. Orang kalau jalan di bawah begitu Bapak Ibu. Ini kacamatanya Ray-Ban ini mahal ini limited edition lagi ya. Kalau ini Chengdem ini, tahu Chengdem? Goceng Adem ya, itu Chengdem kan. Ada kacamata Chengdem kan gitu. Sunglass Chengdem. Chengdem ini Goceng Adem ini itu tuh. Orang kalau di bawah begitu. Tapi coba Bapak Ibu, kalau berdiri di gedung yang ratusan meter di atas, kita lihat di bawah, nggak ada yang kelihatan. Mau pakai tas apa coba? Mau pakai jam tangan apa? Nggak ada yang bisa lihat. Mau pakai sepatu apa? Nggak kelihatan. Yang ada adalah orang jalan, orang bergerak, orang beraktivitas. Nah, orang kalau ada di atas, pandangannya di atas, lihat kehidupan beda. Yuk suami istri, jangan memandang dengan kebencian. Pandanglah yang terbaik dari pasangan kita. Ya. Suami, pandanglah istrimu itu tetap cantik. Walaupun sudah mulai keriput, nggak apa-apa. Tetap cantik, nggak apa-apa. Inside kan, inner beauty kan. Ya istri, pandanglah suamimu. Tetap ganteng dia, ganteng. Ganteng itu saudaranya Banteng. Itu tuh ganteng kan. Itu orang timur bicara. Ganteng kau ya, ganteng itu. Itu masih saudaranya Banteng sebetulnya. Nggak apa-apa, kau masih ganteng lah ya. Memang tenagamu masih kayak Banteng. Ya nggak apa-apa kan. Tapi kamu jangan jeruduk saja. Jangan. Itu tidak boleh jeruduk. Nah, maksud saya begini. Kalau mata ini memandang dengan pandangan ilahi. Menghargai semuanya. Ya. Bapak Ibu pernah nggak lihat apa saja kita bisa menangis loh dengan compassion. Lihat orang lain kita bisa menangis. Lihat kehidupan kita nggak komplain. Kita nggak ngomel. Karena pandangan rohani. Bahwa kita lihat pelayanan dengan sudut pandang berbeda. Ya. Karena begini, kalau pandangan kita kuat, hidup kuat. Biarkan Roh Kudus itu tetap mengendalikan seluruh aspek hidup kita. Dari dalam. Jangan kayak orang Israel. Dipanggil keluar. Tapi terbantai semua, terbunuh semua. Yang kuat hanya Yosua dan Kaleb. Saya suka Kaleb. Usia 85 tahun, tetap kuat. Engkong lu, opa lu, opung, coba grandpa. Wah. Ya, kungkung Kaleb coba. Kungkung coba. 85 tahun. Dia berkata, berikan raksasa dan gunung itu padaku. Seperti waktu Tuhan berfirman lewat Musa. Aku tetap kuat sampai hari ini. Berapa banyak orang? Belum 40 sudah capek. Nikah belum lama sudah capek. Pelayanan belum jauh, sudah capek. Jalan jauh capek itu normal. Kalau jalan belum jauh, itu sudah capek. Itu dying inside. Saya ulangi. Jalan jauh capek, normal. Pak Rubin capek enggak pelayanan? Capek juga. Apalagi yang dikhotbahin enggak berubah-ubah. Itu bikin capek. Ya, capek banget. Pak Rubin capek di pelayanan. Saya dalam anugerah Tuhan hampir 30 tahun pelayanan dalam anugerah. Capek. Tapi jalan jauh capek normal dong. Bapak Ibu jalan jauh 5 km, 10 km, capek normal tapi jantung sehat. Tapi baru turun tangga, 1 lantai saja sudah ngos-ngosan.
Itu dying inside itu. Itu ada yang masalah di dalam ini. Nah, sekarang banyak orang capek. Yesaya 40 tergenapi. Orang-orang muda pada letih lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Kelompok yang kuat-kuat pada berkelimpangan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Seumpama raja wali terbang dengan sayapnya. Mereka berjalan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Setelah itu tidak boleh diam loh. Boleh terbang, boleh jalan, boleh lari. Tapi tetap bergerak. Ada yang sekarang lagi terbang, jangan sombong. Ada yang lagi berlari, nggak apa-apa. Tapi ada yang sedang berjalan, nggak usah yang iri pada yang sedang melayu, lari sambil terbang. Jangan. Tetap kita bergerak. Sebab setelah itu tidak boleh ada kata diam. Tetap terbang, tetap berjalan, tetap berlari. Kalau sekarang waktunya berjalan, jalan saja. Kalau ada yang sekarang kuat berlari, larilah. Kalau ada yang sekarang kuat terbang, terbanglah. Terbanglah. Ya, terbanglah pulang kampung ke Labuan Bajo, ke Raja Ampat, terbang saja, ya kan? Ya, terbang saja. Tapi kalau ada yang lagi jalan-jalan di New York, di Colorado, silakan. Jalan-jalan saja, kan? Tapi nggak boleh diam, terus bergerak. Tapi kuncinya, let's go and let's go. Berserah total pada Tuhan. Tanpa menuntut hak kita. BMC New York dan sekitarnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. I want pray for you all ya. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu sebentar sebelum saya serahkan ke Pastor Yongki. Boleh nggak taruh tangan di dada kita? Saya ingin berdoa. Hamba berdoa Tuhan. Setiap anak-anakmu, hamba-hambamu, hamba tidak tahu posisi mereka sekarang di mana. Secara bisnis, secara keluarga, secara kehidupan. Tapi kami yakin Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan, biar apa yang sudah Kau sampaikan hari ini, itu betul-betul bukan menjadi sebuah informasi, tapi menjadi tuntunan ilahi. Karena firman-Mu selalu menuntun kami. Hari ini yang letih dikuatkan. Hari ini yang jatuh diangkat kembali. Hari ini yang dahaga dipuaskan. Hari ini yang kehilangan pengharapan. Tuhan sumber pengharapan. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu. Dan firman ini termeterai. Gereja ini akan dipersiapkan untuk kebanggaan rohani yang hebat ke depan. Menampung dan menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Pastor Yongki dengan ibu dan keluarga disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Juga Pastor Jimmy di Colorado, anugerah Tuhan terus mengalir. Juga Pastor Lukas Kusuma yang ada di Philadelphia, Tuhan berkati hamba-Mu ini. Terus Tuhan bergerak lewat komunitas yang ada ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, hatimu ada di hidup kami. Amin.